pemerintah tahu pemerintah tidak betul paham mengenai manusia itu banyak kekurangan yang dilakukan. Kalau itu dari pimpinan sehingga masukan dari masyarakat secara umum tentu sangat penting bagi kita dalam rangka mengevaluasi memperbaiki pembangunan pembangunan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami persilakan Universitas Kalimantan Nusantara untuk menyampaikan usulan atau rencana yang akan disampaikan pada pemerintah. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita sama-sama hormati Inspektorat Lombok Barat, Pasuparlan Kesos, kemudian pejabat yang hormatnya, yang kita sama-sama hormati kawan-kawan dari DPD Sasakan Nusantara Nusa Tenggara Barat, kemudian pengurus DPD Sasakan Nusantara Kabupaten Lombok Barat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Saudara Lamun Hajar selaku Ketua DPD Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada pembina DPD Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat Haji Abu Bakar beserta para pengurus. Silakan untuk teman-teman DPD menempati tempat duduk yang ada di sini. Perlu saya sampaikan Pak Suparlan, jadi maksud kedatangan kami Dewan Pimpinan Daerah Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat, terutama tentang adanya isu rencana dari Bupati Lombok Barat akan melaksanakan PHK massal sebanyak 1.644, kalau tidak salah 1.644, di media itu dijelaskan 1.632 tenaga honorer non database. Kemudian isu sentral kami memang akan membahas tentang itu, tentang PHK. Tapi ada beberapa perubahan isu yang memang kami temukan di lapangan, seperti halnya tambang ilegal, kemudian UMKM, kemudian pertanian, kemudian PAD Lombok Barat, dan yang terakhir itu adalah tentang pemerataan pembangunan di wilayah Lombok Barat. Nah, adapun untuk isu yang pertama terkait tentang isu PHK tenaga honorer. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang hasil kajian investigasi dan kajian hukum yang kami lakukan di lapangan, ada beberapa hal yang kami temukan. Ya. Tapi sebelumnya kita perlu bahas dasar hukum tentang hak-hak daripada saudara-saudara kita yang ada di tenaga honorer ini. Jadi di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Kemudian lebih spesifik lagi dibahas di dalam pasal 24D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak
kami hadir di sini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang otonomi daerah, di mana di situ dijelaskan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dasar hukumnya juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur prinsip dasar, hak dan kewajiban negara serta peran masyarakat dalam pelayanan publik agar lebih efektif, transparan dan akuntabel. Sehingga memang kita sebagai bagian daripada masyarakat Lombok Barat ingin menyampaikan hal ini dan dengan tiga dasar hukum ini, bahwasanya kami melihat sebagai masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat Lombok Barat, ada ketimpangan yang perlu kita sama-sama perbaiki. Artinya apa? DPD Lombok Barat, kami sebagai perwakilan dari masyarakat Lombok Barat tidak menolak kemudian bupati untuk mengatur ASN, ya. Tapi yang kami tolak adalah indikasi keputusan yang seolah terburu-buru dan sewenang-wenang terhadap saudara-saudara kita sebanyak 1.600 lebih tenaga honorer. Oleh sebab itu penting untuk kita berdiskusi, ya, baik secara konseptual maupun empiris yang ada di lapangan. Yang kami lihat di sini adalah Yusuf Paspalan yang di samping saya ini kemudian berstatement di media, ada indikasi oknum-oknum yang kemudian merekrut secara ilegal tenaga honorer, sehingga memang bupati perlu kemudian membersihkan tenaga honorer yang non database ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kemudian hanya tenaga honorer yang harus dipecat, sedangkan sanksi hukum maupun sanksi administratif tidak dilakukan oleh inspektorat ataupun bupati Lombok Barat terhadap oknum-oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang itu? Nah, itu kan persoalannya. Kemudian ada beberapa hasil investigasi lapangan yang kami temukan. Yang pertama adalah kami melakukan investigasi, ada sebagian besar tenaga honorer non database telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, dia terdaftarnya mereka dalam database nasional bukan karena kesalahan pribadi, tapi akibat kelalaian administratif dan lemahnya pelaporan dari organisasi perangkat daerah atau BIN. Kemudian yang ketiga, ditemukan indikasi rekrutmen tenaga honorer baru secara tidak prosedural, tanpa surat keputusan bupati dan tanpa mekanisme seleksi resmi sesuai PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian yang keempat, tidak ada audit administratif dan klarifikasi publik yang dilakukan sebelum kebijakan pemberhentian diberlakukan, sehingga menimbulkan potensi maladministrasi dan pelanggaran hak konstitusional tenaga honorer lama. Kemudian yang kelima, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan keresahan sosial yang luas di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, 16.000. Sekitar 11. dari temuan-temuan di lapangan ini, 1.600. kita tentu melihat korelasi dari janji-janji politik Bupati Lombok Barat yang ingin kemudian mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Lombok Barat. Tapi yang terjadi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Ada 1.600 calon pengangguran di Lombok Barat. Kemarin
Kemarin Bupati Lombok Barat sempat akan mengadakan job fair katanya. Tapi apakah kemudian job fair itu tidak bisa pastikan? Apakah kemudian Bupati bisa menjamin dari 1.000 tenaga honorer yang sudah dipecat, ya 1.600 tenaga honorer yang sudah dipecat akan mendapatkan kepastian pekerjaan dari job fair yang disediakan oleh Bupati Lombok Barat? Tentu tidak. Kalau misalkan dia diseleksi lagi, tentu 1.600 orang ini akan terancam menjadi pengangguran baru di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan kalau kita melihat fiskal kita dari tahun 2021 sampai 2024 terakhir kemarin dan sampai hari ini belum mencapai 6% atau 7%. Artinya apa? Bahwa Kabupaten Lombok Barat masih menjadi daerah afirmasi. Apa daerah afirmasi? Daerah miskin dan tertinggal. Ini menjadi catatan kami. Ya, ini mungkin menjadi catatan para pejabat publik yang ada di depan kita, menurut saya. Nah, mengingat hal itu kemudian, maka kami juga melihat ada indikasi bahwa Bupati kemudian melakukan putusan untuk memecat 1.600 tenaga honorer itu. Ada indikasi karena PAD tidak mencukupi untuk kemudian memberikan tunjangan kepada 1.600 tenaga honorer, atau APBD kita tidak mampu untuk memberikan upah kepada para tenaga honorer yang dipecat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah selama ini PAD kita serapan anggarannya kemana? Tadi itu yang menjadi persoalan. Nah, isu PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat, yang pertama disepotong tambang emas ilegal. Tambang emas ilegal itu kerugian negara itu sampai 300 triliun per tahun. Nah, yang jadi persoalan apa? Adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat untuk melakukan upaya preventif terhadap kegiatan tambang ilegal yang ada di wilayah Potong. Itu yang pertama. Kemudian PAD kita juga dihasilkan dari sektor pertanian. Nah, yang menjadi persoalan saat ini adalah pertanian kita itu tidak memiliki peta LCD dan LP2B yang jelas. Di mana daerah-daerah agraris yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dan itu justru kita menuntut adanya moratorium yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat untuk kemudian mengaudit, ya, data terkait tentang LCD dan LP2B yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Karena apa? Alih fungsi lahan menjadi beton itu sudah berlangsung secara masif di wilayah Lombok Barat. Bahkan saya sebagai putra asli Seseba yang ada di Gunung Sari itu melihat wilayah lahan sawah yang dilindungi, ya, itu justru beralih fungsi menjadi daerah-daerah pabrik dan perumahan. Tentu itu bertolak belakang dengan janji politiknya si Bupati dan Presiden kita Prabowo Subianto bahwa kita akan berupaya untuk Indonesia dan Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang akan memberikan sumbangsi untuk sebuah sembada pangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di lapangan petani-petani kita justru kemudian dihalang-halangi oleh beberapa oknum. Nah, mungkin nanti isu pertanian akan disampaikan oleh Ketua Bidang Riset dan Investigasi dari Saudara Nawawi UPD. Cuman itu kemudian yang saya ingin sampaikan, ya. Kemudian yang kedua tentang PAD juga, ya, tentang UMKM. Saya hari ini melihat Bupati ini tidak memiliki satu formulasi untuk menciptakan ekonomi mikro yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sehingga serapan PAD kita masih berada di bawah 6%. Fiskal kita masih di bawah 6%. Oleh sebab itu harusnya dengan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan Ubaya yang menggelontorkan 200 triliun ke Bank BUMN
harusnya bupati bekerja sama dengan Bank BUMN untuk memberikan skala prioritas terhadap putra-putra daerah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terutama pengusaha-pengusaha kecil, untuk diberikan support, ya, support dana melalui bank yang ada di wilayah Lombok Barat. Itu diberikan skala prioritas harusnya. Karena sementara ini kita perlu akui ya bahwa pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha kecil, ketika mengajukan permohonan peminjaman dana di bank yang ada di wilayah Lombok Barat itu harus ada langguna, kemudian diseleksi secara ketat. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kita tidak dinamis, yang terjadi adalah stagnisasi. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kita juga. Kemudian terkait tentang pemerataan pembangunan, saya melihat dari dulu ya, dari zaman bupati jauh sebelum kemudian saya dewasa, itu pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Barat ini hanya terpusat di Gerung dan Labuan. Sedangkan kalau kita melihat Lombok Barat bagian utara itu justru seperti daerah kumuh. Ini kan ketimpangan pembangunan ini justru menjadi perhatian kita. Artinya, saya perlu sampaikan ya, Lombok Barat ini masih menjadi daerah afirmasi sampai hari ini. Ya, yang kita tahu daerah afirmasinya adalah daerah tertinggal, sehingga ini menjadi salah satu catatan Bupati Lombok Barat untuk kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang jangan sampai berunder terhadap masyarakat. Dan mohon izin Pak Kepala, apabila hearing ini kemudian deadlock, ya, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korban, ya, dari yang terindikasi akan di PHK oleh Bupati Lombok Barat. Apabila kemudian tidak ada kebijakan dari 1.600 tenaga honorer yang akan di PHK, maka mungkin kami akan melakukan aksi. Mungkin kita akan jadikan Lombok Barat itu menjadi pati kedua. Allahu Akbar. Karena ini penting menjadi catatan bersama, ya. Selama ini, ya, apalagi sekarang kami melihat di media Bupati Lombok Barat dengan terancamnya Kabupaten Lombok Barat masuk pada kemiskinan ekstrim. Justru Bupati Lombok Barat memberikan rantis kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Rantis itu kendaraan dinas yang total keseluruhannya itu satu unit itu 270 juta, dan jika dikalikan itu sekitar 2,8 M. Yang menjadi perhatian kita adalah, menjadi pertanyaan kita adalah justru hal-hal yang tidak substansial, yang tidak esensial itu justru dijadikan skala prioritas oleh Bupati. Pembangunan jalan, kemudian pertumbuhan ekonomi justru tidak dijadikan skala prioritas. Nah ini justru putra daerah Lombok Barat yang 1.600 itu akan menjadi calon pengangguran, malah dibiarkan saja. Sedangkan camat diberikan rantis. Ini ada apa? Ini patut kita duga. Ini mungkin ada muatan politik yang justru Bupati Lombok Barat ingin mengamankan kursinya. Kita cek di depan. Iya kan? Ya, kita harus cek ini. Maka kami juga akan melakukan pengawasan. Ya. Nantinya apabila kemudian, ya, rantis-rantis ini tidak digunakan sesuai dengan, ya, standar operasional pelaksanaan, maka kami akan atensi seluruh camat yang 10 kecamatan itu. Ya. Jangan sampai tujuannya kemudian Bupati ingin memberikan rantis, karena saya sering melihat mobilnya mogok. yang paling banyak itu sering dilihat di tempat pariwisata itu mobil-mobil itu di hari Minggu.
agak lucu menurut saya. Harusnya untuk camat itu nggak apa-apa kita akan berikan gratis misalkan, tapi mungkin perlu ada skala prioritas yang harus dilakukan oleh bupati. Kemudian di tengah arus tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, justru bupati kemudian membuat RTH di depan kantor bupati. Ini kan juga melukai kita sebagai putra daerah Kabupaten Lombok Barat. Banyak jalan rusak, kemudian tanah sawah yang dilindungi kemudian dijadikan beton. Kemudian beberapa usaha-usaha mikro kita bangkrut karena tidak ada support dana dari pemerintah. Nah, ini kan menjadi persoalan. Belum lagi persoalan MBG. Maksud saya begini, ini kan PHK ini muncul atas dasar karena APBD, ini dikasih ya, APBD dan PAD Kabupaten Lombok Barat tidak mampu untuk menggaji 1.600 itu. Ya, kalau kita lihat dari dasar hukum yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa sebenarnya Bupati Lombok Barat memiliki otonomi untuk mempertahankan 1.600 pegawai itu. Tapi menurut saya ini ada indikasi politik bahwa boleh saja 1.600 ini terindikasi sebagai lawan politik bupati saat ini. Sehingga karena ada ego sektoral kemudian mereka dipecat. Kita berbicara indikasi hukum ini kan. Karena apa? Karena di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Mataram itu justru mempertahankan karena honorer yang non database. Betul. Jadi pertanyaan kita di Kabupaten Lombok Barat ada apa? Nah, mungkin ini pembuka dari saya sebagai Ketua DPD Lombok Barat. Mungkin nanti akan ada tambahan dari rekan-rekan saya yang ada di DPP maupun di DPD untuk kemudian memberikan masukan dan pertanyaan terkait tentang isu-isu yang kita sudah lakukan investigasi di lapangan. Dan lebih dan kurangnya nanti kita akan berdiskusi. Kita mungkin menunggu respon dari perwakilan dari bupati, ya. Nanti bagaimana respon atas keresahan yang kita bawa pada hari ini. Atas nama masyarakat Lombok Barat, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan audiensi yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelang loh, barat ini selung mik dan orang ini ke undang jam Lombok Tengah berong dan mik bilang lengkap berdoa. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Kita ada lebar menyampaikan aspirasi untuk masyarakat kita di Lombok Barat. Namun sebelum saya nambah nanti masalah SDM, pegawai kita mau tadi yang paling pas nanti Pak Ketua disampaikan secara kebetulan kemarin saya di silakan Pak, sampaikan dulu. Terima kasih. Sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sekarang ya. Waalaikumsalam. Semua yang sama-sama hormati Inspektur, hormati Pak DPP Panas otak pun nih. Sasaran Nusantara Provinsi Nusantara Barat, hormati Pak Ketua DPD Sasaran Nusantara Lombok Barat, dan rekan semua. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Pertama-tama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga, tentunya kita dalam pertemuan ini mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT. Baik, langsung saja untuk
mengambil kebijakan untuk tidak memperpanjang kontrak bagi 1.000 lebih teman-teman ASN Kabupaten Lombok Barat. Pertama, secara normatif ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana pada pasal 6 disebutkan bahwa secara eksplisit untuk penyelesaian non ASN yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara juga akan dilakukan P3 melalui mekanisme P3K paruh waktu. Adapun mekanisme P3K paruh waktu ini yang merupakan ejawatan dari pasal 6 Undang-Undang 20 Tahun 2023 adalah adanya Kemenpan 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau yang kita kenal dengan P3K paruh waktu. Kami dari BKD selaku kepala badan teknis yang membina pegawai menindaklanjuti Kemenpan tersebut dengan melakukan rekonsiliasi data, pertama terkait dengan data non ASN seluruh OPD di Kabupaten Lombok Barat, di mana terakhir kami melakukan rekonsiliasi data pada bulan September 2022 kemarin. Hasilnya adalah ada 5.088 jumlah non ASN kita yang tersebar di semua OPD Kabupaten Lombok Barat. 5.088. Dari jumlah segitu ada sekitar 3.424 yang sesungguhnya tidak masuk database pendataan 2022 yang lalu, dan sisanya 1.604 orang yang tidak masuk database pendataan 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kami ceritakan bahwa hasil rekonsiliasi tersebut kami tarik dulu, kami coba bandingkan dengan hasil pendataan tahun 2022 yang lalu, di mana sesuai dengan arahan dari pusat ada surat edaran dari Menpan maupun aplikatif dari BKN, dilakukanlah pemetaan non ASN pada tahun 2022 dan cukup panjang antara bulan Juli sampai bulan Oktober. Kalau tidak salah ada 4 bulan pada saat itu pendataan. Hasilnya sesuai dengan regulasi bahwa teman-teman non ASN yang masuk database pada tahun 2022 yang lalu sudah regulasi adalah sejumlah 5.080 orang dan sudah langsung memiliki database di DKN dengan menggunakan nomor induk keluarga masing-masing, milik masing-masing. Selanjutnya ada juga sejumlah 414 orang yang kita data tapi tidak masuk dalam database DKN karena syarat pertama teman-teman non ASN pada tahun 2022 untuk masuk database DKN adalah minimal memiliki masa kerja 1 tahun pada 1 Desember tahun 2021. Jadi teman-teman memiliki masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2021, maka berhak dan layak untuk masuk menjadi non ASN database DKN. Itu jumlahnya 280. Dan 414 orang ini yang tidak masuk kualifikasi tersebut, mungkin ada yang SK-nya di tahun 2021, akhir 2021, bahkan ada yang di 2022, tetap kita lakukan sesuai dengan kebijakan pimpinan pada saat itu. Jadi 5.080 dan 414 tetap kita laporkan ke BKN. Selanjutnya pada tahun 2023, pertengahan kalau tidak salah 25 Juli 2023, ada surat dari Menpan edaran yang menyatakan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian dalam hal bupati dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non PNS dengan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Itu tertanggal 25 Juli 2023. Jadi sebenarnya ada larangan dari Menpan atau dari pemerintah pusat pada saat itu. Dan kita di daerah sudah kita tindak lanjuti dengan surat Pak Sekda tertanggal 13 Desember 2023, di mana dalam surat tersebut kita sampaikan ke semua OPD, para OPD, bagi teman-teman para OPD untuk dasar perpanjangan kontrak non ASN tahun berikutnya tahun 2024 hanya menggunakan basis data pendataan tahun 2022 yang mana saya sebutkan jumlahnya 5.080 dan 414. Itu tetap kita anggap masih ada pada saat itu. Jadi surat tanggal 13 Desember tersebut 2023 tersebut kita jadikan sebagai warning bagi teman-teman OPD untuk tidak melakukan lagi. Adapun dasar perpanjangan kontrak sesuai dengan hasil pendataan tahun 2022 yang lalu. Dan dipertegas lagi ada pertegasan dari inspektur tertanggal 16 Januari 2024 bahwa OPD harus merujuk surat dari
surat dari mohon maaf, selaku PJ Sekretariat